Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana Bitcoin sudah menyentuh kembali di level 25.000 ya. Seperti yang saya bilang teman-teman ya, jangan seneng dulu karena ini mungkin bisa gocekan dari banter juga bisa, karena potensi Bitcoin ini teman-teman untuk nyentuh di level 20.000 atau 21.000 itu masih sangat-sangat terbuka lebar gitu ya. Jadi ya kita lihat perkembangannya teman-teman untuk kedepannya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, biasanya di bulan-bulan September seperti ini udah September ya, welcome September. Biasanya itu bulan September bulan runyahnya kripto gitu ya kan. Bulan yang buruk ya untuk cryptocurrency. Akankah siklus seperti itu terjadi lagi di bulan September ini teman-teman? Ya semoga saja siklus seperti itu nggak terjadi ya. Dan walaupun terjadi berarti memang kita sudah antisipasi ya kan, karena kita belajar dari September sebelumnya gitu ya. Oke, cuman di tengah keadaan kripto yang seperti ini, teman-teman, di tengah keadaan cryptocurrency yang didominasi oleh negara api, di sini sebenarnya ada sedikit informasi ya, ada sedikit informasi yang mungkin ya teman-teman, yang mungkin ini bisa membawa presentasi harga kripto itu jauh lebih tinggi lagi. Oke, jauh lebih tinggi lagi ya. Jadi ini adalah tentang dana ya, dana supply nanti yang akan masuk ke dalam ranah cryptocurrency gitu. Apa sih? Langsung kita lihat saja teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut kita lihat untuk real chartnya dulu daripada Bitcoin ya teman-teman, yang seperti saya bilang ya kan. Ini Bitcoin kemarin waktu ada news ya, news dia nyempet nyentuh di level 28.100. Oke, dia sempat nyentuh di area 28.100an, dan saat ini teman-teman terpantau sangat jelas ya, ada candle bearish yang dimana dia sudah kembali lagi ke area demand sebenarnya ya, ke area support jariah lah ya. Dia sudah nyentuh nih, saat ini sedang terjadi konsolidasi, atau dia akan rejection dulu, naik dulu sampai 27.000 lagi sebelum dia meneruskan penurunan sampai di level 22.600 sampai di area sini ya 19.000 bahkan bisa teman-teman. Tapi mungkin di 20 ribuan udah terjadi pantulan karena di area itu teman-teman. Kenapa saya berpatokan di area ini? Area rally base rally yang ini sudah diambil ya, orderan di sini udah diambil dengan yang ini udah diambil terus naik ya. Nah ketika dia nyentuh sini dia ada reaksi naik. Nah yang masih fresh dan di sini ada yang namanya imbalance, yaitu di area sini teman-teman, di area 22.000 sampai di area 22.020 dolar ya, 22.600 sampai di area 22.060. Nah ini adalah area yang masih fresh, yang dimana berpotensi untuk di ambil ya, untuk diambil imbalance-nya ya. Dan di bawah juga ada imbalance yang masih fresh juga teman-teman, yaitu di level 20.000 sampai di area 19.000. Mungkin di area-area inilah ya yang perlu kita antisipasi gitu ya. Tapi semoga nggak turun sampai sini ya, nggak turun sampai ke sini. Tapi potensinya ada gitu ya, ketika dia mau koreksi lagi. Karena di sini ada beberapa analis yang mengatakan bahwasanya mungkin di level 27 sampai 28 ini adalah permainan daripada suatu entitas untuk mengambil liquid gitu teman-teman. Dan ketika terjadi mungkin akan bertahan sehari dua hari sebelum melakukan penurunan kembali, dan ternyata teman-teman ini udah turun kembali saat ini di level 25 ribuan ya, 25 ribuan something. Jadi potensi buat turun sampai ke area 22 ini sebenarnya masih sangat-sangat terbuka lebar ya, ketika memang area support ini teman-teman nggak mampu menahan daripada pergerakan Bitcoin. Maka di sini ada potensi buat turun lagi gitu loh ya. Maka dari itu kita perlu pantau bersama ya, siapkan dana gitu ya kan, kalau kalian memang menunggu momentum turun. Nah cuman di tengah satu sisi dengan keadaan Bitcoin yang
turun kembali seperti ini, ada sedikit kabar bagus teman-teman, ada sedikit kabar bagus yang mungkin kalau kabar ini benar-benar terjadi ya ini nggak akan tembus sampai level ini, bahkan dia bisa breakout ke atas jauh lebih tinggi lagi ya. Apa kabarnya, langsung kita bahas. Nah, jadi dikutip dari Watcher Guru ya teman-teman, atau Watcher News, yang dimana CNBC memperkirakan semua ETF spot Bitcoin akan disetujui pada musim gugur ini. Amin ya. Jadi ini dari CNBC teman-teman ya, bahwasanya prediksi CNBC ini Bitcoin spot ETF ini akan disetujui di musim gugur ini. Nah, inilah yang saya bilang sentimen positif ya. Ini sentimen positif, ketika ETF Bitcoin ini disetujui, maka gelondoran dana yang cukup besar ini akan masuk ke dalam ranah cryptocurrency ya. Dan rumornya gini teman-teman, ada sekian persen ya, ada sekian persen yang siap masuk ke altcoin, tapi presentasi utamanya ke Bitcoin. Nah, kita lihat ketika Bitcoin mengalami volatile, lonjakan harga, biasanya kan altcoin mengalami kenaikan juga, tapi kita harus melihat dari Bitcoin dominance juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi spot Bitcoin ETF yang saat ini menunggu persetujuan dari US SEC. Meskipun SEC sejauh ini sangat ketat dalam mengajukan permohonan, ada titik terang di ujung terowongan karena pengadilan Washington membatalkan SEC yang memblokir permohonan persetujuan Grayscale ya untuk Bitcoin spot. Keputusan tersebut membuka jalan bagi aplikasi ETF spot Bitcoin lainnya untuk disetujui, dan analis CNBC memperkirakan bahwa semua aplikasi tersebut akan disetujui pada musim gugur ini. Oke ya. Jadi setelah kemenangan Grayscale ya teman-teman, di sini membuka peluang 75% ya Bitcoin spot ini menuju ambang persetujuan gitu. Rumornya seperti itu ya. Persentasinya mendapat sekitar 75%, dan semoga saja benar-benar bisa gitu ya kan. Nah, Bob Pisani dari CNBC mengakui bahwa persetujuan atas permohonan ini semuanya bergantung pada SEC. Ketua SEC Gary Gensler telah secara aktif memperjuangkan persetujuan ETF kripto Bitcoin spot ini ya. Mengenai keputusan kemarin oleh panel 3 hakim di Washington untuk membatalkan SEC yang memblokir permohonan Grayscale, SEC harus terlebih dahulu memutuskan dalam waktu 45 hari apakah akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah, jadi masih ada potensi untuk bandingnya daripada SEC ya atas kekalahan dari apa tadi namanya, aku agak lupa sebenarnya. Oke, jadi entitas ya teman-teman dari Grayscale ini teman-teman. Jadi SEC masih bisa mengajukan banding kayak SRP kemarin lah ya, atau Ripple kemarin. Ketika menang si SEC ini masih ada kesempatan untuk banding juga itu. Akankah SEC ini melakukan banding? Nah, cuman di tengah kabar-kabar positif seperti ini teman-teman ya, di sini akankah aplikasi ETF Bitcoin spot tertunda ya mendapat persetujuan ya. Terus selain itu, sementara SEC menunggu potensi banding, ada beberapa aplikasi ETF Bitcoin spot lainnya yang menunggu persetujuan. Ini termasuk aplikasi dari BlackRock, Bitwiz, dan lembaga keuangan lainnya. Ingat ya teman-teman ya, di sini kalau sampai benar-benar Bitcoin ETF spot ini di ACC lah, ibarat kata di ACC ya, ini tidak menutup kemungkinan akan membawa volatile harga ya, lonjakan harga yang cukup signifikan karena gelondoran dana yang siap masuk ini cukup tinggi. Yang bermain sekelas entitas besar loh, yang bermain, yang mengajukan aplikasi ini bukan suatu entitas plankton, tapi melainkan entitas yang cukup besar gitu teman-teman ya. Mantap jiwa pokoknya, semoga saja sih ya, semoga saja ya. Jadi persiapan kita apa untuk menghadapi hal-hal seperti ini teman-teman ya, kita harus lewatin dulu nih bulan September. Persiapannya kan seperti itu, karena bulan September bulan yang penuh kehancurannya kripto gitu. Semoga saja ya kita diberi mental. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.